Kejaksaan Negeri Sumba Barat kembali menetapkan satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar perkotaan Waikabubak tahun anggaran 2016-2020. Selengkapnya laporan disampaikan Jerry Lende dari RRI Sumba. Pada hari Selasa 17 September 2024 pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, Kejaksaan Negeri Sumba Barat mengadakan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar perkotaan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat yang berlangsung dari tahun anggaran 2016 hingga 2020. Proyek ini memiliki pagu anggaran sebesar 9.998.930.075 rupiah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Agus Taufikur Rahman SHMH mengatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sumba Barat dilaksanakan berdasarkan serangkaian surat perintah penyidikan dengan yang terbaru adalah surat perintah penyidikan nomor sprint 64-FD.2-09-2024 tanggal 17 September 2024. Dalam proses penyidikan, tim telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan MNT mantan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat periode 2016-2021 sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan ditemukan adanya indikasi harga pengadaan tanah yang jauh lebih tinggi dari nilai jual yang seharusnya. Hal ini terbukti dari laporan penilaian tanah yang jauh lebih tinggi dari nilai jual yang seharusnya. Hal ini terbukti dari laporan penilaian aset tanah koridor jalan lingkar perkotaan Waikabubak yang mencakup beberapa segmen dinilai tidak sesuai dengan nilai yang semestinya. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 8.456.130.706 rupiah sesuai dengan laporan kantor akuntan publik nomor 002-Lima-PKKN Sumba garing 2024 tanggal 31 Mei 2024 yang telah dilaporkan oleh Kejaksaan Negeri Sumba Barat. Tentang penetapan tersangka dan penahanan tersangka atas nama MNT dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan lingkar perkotaan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan didapat fakta hukum telah terjadi kemahalan harga berdasarkan laporan penilaian aset tanah koridor jalan lingkar perkotaan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dalam kurung segmen koridor Dede Kadu, segmen koridor Sobarade, segmen koridor Ubu Raya, segmen koridor Bira Tanah, dan segmen koridor Bondo Hula, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 8.456 juta sekian. Atas perbuatan tersebut, MNT disangkakan dengan pasal primer dan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, ia juga disangkakan melanggar pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dakwaan subsidiar pasal 3. Jaksa penyidik telah menetapkan penahanan terhadap tersangka MNT selama 20 hari ke depan, mulai dari tanggal 17 September 2024 hingga 6 Oktober 2024. Penahanan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Waikabubak. Penahanan ini dilakukan dengan mempertimbangkan syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penegakan kasus ini merupakan salah satu komitmen serta upaya Kejaksaan Negeri Sumba Barat dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah tersebut. Proses penyidikan diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta lebih lanjut terkait aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat. Bahwa demi kepentingan penyidikan, jaksa penyidik melakukan penahanan tersangka berinisial MNT selama 20 hari sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 di Lembaga Permasyarakatan kelas 2 Waikabubak. Pengusutan lebih lanjut terhadap proyek pengadaan tanah ini sangat penting mengingat dampak sosial hukum serta pengaruh ekonomi yang signifikan terhadap daerah. Proyek yang seharusnya mendukung pembangunan infrastruktur justru telah berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang besar. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini dengan harapan dapat memberikan efek jerak kepada para pihak yang hendak melakukan perbuatan serupa serta menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumba Barat yang hendak berjalan baik. Dari Bumanelu, RRI Sumba, Jirlende terus mengudara untuk Indonesia.
Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan